Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Irfan Maulidin dari Universitas Buta Bangsa dari kelas 18A2 NIM 180 20 50 59. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang reproduksi manusia, yaitu sistem reproduksi manusia. Terdapat organ dan proses reproduksi dibagi menjadi 3, yaitu organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, proses reproduksi pada manusia. Dan di sisi lain yaitu ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia. 1. Tujuan reproduksi. Tujuan reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. Kedua, reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Ketiga, reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Keempat, umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi atau secara internal. Kelima, fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Keenam, sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis. Ketujuh, ovum dibentuk dalam proses oogenesis. 8. Terakhir, spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet dan menjadi gametogenesis. Organ reproduksi manusia berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi manusia pria, testis, vas deferens, kantong sperma, penis. Organ reproduksi wanita, ovarium, oviduct, dan vagina. Organ reproduksi pria mempunyai 2 fungsi reproduksi, yaitu 1. Produksi sel kelamin atau sperma. 2. Pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. 1. Testis, yaitu berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong skrotum atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin testosteron. Yang kedua, vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang dan bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat, penis. Organ reproduksi luar atau genitalia laki-laki, terdiri dari kepala atau glans dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Selanjutnya mengenai vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah vesika urinari pria yang berfungsi menghasilkan cairan semen 70%. Kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang terletak di antara vesika urinaria pria dan penis yang berfungsi mengatur sirkulasi air mani dan seni. Kelenjar Cowper, kedua kelenjar kecil yang terletak di atas penis yang berfungsi menghasilkan cairan pra-ejakulasi. Epididymis, yaitu saluran gulung yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan sperma sebelum terjadi ereksi saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya, inhibin, yaitu glikoprotein yang membantu pelepasan FHS dan LH. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita yang terdiri atas ovarium atau indung telur,
oviduct atau tuba falopi, saluran telur, dan vagina. Yang pertama, ovarium, berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah matang akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya, organ oviduct. Oviduct berjumlah pasang dan berfungsi menghasilkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai, fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduct. Selanjutnya, ovarium yang sudah dibuai bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Pada rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim sebagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya. Jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Selanjutnya, vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat menggembang. Dalam vagina terdapat lendir yang menghasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Oke, sementara sampai itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.